kebenaran, righteousness, atau kesalehan, godliness. Ya, yang kesalehan itu di Roma 11. Oke, lihat ya. Saya baca satu-satu ayatnya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Jadi Paulus pertama kali ya, penulis surat Roma, itu bilang bahwa dia itu adalah orang Israel secara jasmani. Ya. Jadi Paulus itu membedakan antara orang Israel, orang Yahudi ya, jasmani dia. Dia pakai kata jasmani. Ya. Jasmani sama rohani beda ya artinya. Oke. Lalu di ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa luhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi, dari awal, ya, Tuhan tuh ingin memberkati dan ingin Israel selamat. Telah diangkat jadi anak, telah menerima kemuliaan, telah perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, dan janji-janji. Semua. Tuhan kasih. Ya. Jadi Tuhan sayang Israel. Nggak ada masalah. Oke. Lalu berikutnya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi, tidak semua orang Israel yang berasal dari Israel, semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi, yang namanya orang Israel, sebetulnya bukan orang Israel. Nggak semuanya sama. Jadi keturunan jasmani sebagai orang Israel tidak menentukan seorang adalah orang Israel sesungguhnya. Ya. Jadi kalau ya, jadi di sini itu di Alkitab sudah dibedakan antara orang Israel sesungguhnya dengan orang Israel yang hanya jasmani Israel. Ya. Ayatnya udah bilang, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ya. Jadi Alkitabnya jelas loh. Tidak semua orang Israel adalah orang Israel. Dan yang bicara adalah Paulus yang orang jasmani Israel. Dia dan sayang terhadap orang Israel karena dia itu bangsanya. Lalu disebut berikutnya. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tidak semua yang keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi di sini yang benar-benar disebut keturunan yang benar adalah yang menerima perjanjian, bukan daging. Ya, bukan ras. Ya, tapi yang menerima perjanjian. Jadi yang keturunan Abraham bukan keturunan Abraham. Gitu. Ya. Tapi yang menerima perjanjian seperti Abraham, itulah yang keturunan Abraham sebenarnya. Ya. Oke, lalu sebab firman ini mengandung janji. Jadi yang diutamakan itu menerima janji. Bukan darah. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dari Sarah, aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Rika yang mengandung dari satu orang yaitu Ishak, dari Ishak bapa luhur kita. Jadi proses menjadi anak perjanjian dimulai dengan datangnya janji Tuhan. Dimulai dengan datangnya janji Tuhan. Firman ini mengandung janji. Ya. Jadi dimulai dengan janji Tuhan. Bukan jasmani ya. Lalu berikutnya.
Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Ya, jadi proses menjadi anak perjanjian dimulai dengan datangnya rencana Tuhan, ya, rencana Allah tentang pemilihannya, dan panggilan Tuhan. Dimulai dari sini, rencana dan panggilan Tuhan. Ya, jadi semuanya dimulai dari Tuhan, bukan dari manusia. Tuhan yang mempunyai rencana, Tuhan yang memilih, dan Tuhan yang memanggil. Tuhan yang memberi janji. Ya, oke? Lalu berikutnya, ayatnya saya urutin aja tuh Roma 9. Ya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba, anak yang muda, seperti ada tulis, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Di doktrin-doktrin tertentu, dianggap Tuhan, ya memang dalam misterinya, dengan pengetahuannya, memilih Yakub. Dan dengan pengetahuannya, menolak Esau. Itu begitu. Jadi Tuhan itu, doktrin teologi yang seperti itu mengajarkan Tuhan itu nggak benar-benar 100% sayang. Karena ada yang tidak disayang. Namanya Esau. Itu begitu. Salah loh doktrin itu. Itu namanya Calvinis. Namanya Grace Calvinis. Ini benar. Aku mengasihi Yakub. Kenapa? Karena Yakub mencari dan menerima janji Tuhan. Ngerti nggak? Cerita Yakub, saya nggak bukain di sini. Kita tahu toh, Yakub itu mencari dan menerima, mau menerima, bahkan mau sekali mencari dan mau menerima janji Tuhan melalui Ishak. Esau menolak dan menjual janji Tuhan, makanya dibenci. Bukan karena Tuhan nggak sayang Esau. Esau tuh nggak apa-apain loh. Esau tetap diberkati juga, meskipun dia nomor 2. Kenapa nomor 2? Dia menolak janji Tuhan. Bukan seperti yang Calvinis ajarin. Ya. Makanya saya di Grace, saya bukan Grace Calvinis. Salah Calvin. Ya. Jadi Yakub itu mencari dan menerima janji Tuhan. Esau itu menolak dan menjual. Makanya Tuhan membenci. Membenci gimana? Janjinya untuk menolong ditolak. Berarti Esau menolak. Ya menolak ya sudah menolak. Menolak Tuhan artinya tahu ya. Begitu. Oke. Lalu ayat berikutnya. Jadi itu kalau di sini aja ya, doktrin itu udah banyak yang bubar loh, yang diajarin di sekolah. Ini Roma, baru sampai ayat gini aja. Dan orang Grace pun banyak yang nggak tahu. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah itu tidak adil? Mustahil. Tuhan itu adil. Ini Paulus bilang, dari surat Alkitab bilang. Adilnya gimana? Adilnya begini, yang nerima, ya yang nerima. Yang nolak, ya nolak. Ya nggak dapat. Adil nggak? Adil nggak? Yang menerima, dapat. Yang menolak, nggak dapat. Adil nggak? Adil. Karena kasih nggak pernah maksa. Ya, jadi Allah itu adil karena dia tidak maksa. Karena yang mau nerima, ya nerima. Yang enggak ini. Jadi tidak ada istilah irresistible grace. Grace itu kasih karunia itu dipaksa. Nggak ada. Seperti doktrin tertentu. Oke? Lalu berikutnya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi janji Tuhan dimulai dengan kebaikan hati Tuhan. Banyak orang melihat ini dari kalangan Grace, dari kalangan Calvin. Dia aja begini, Grace Calvin. Lihatnya apa? Oh Tuhan pilih kasih loh. Tuhan tuh udah tahu loh siapa yang mau dikasihi, siapa yang dia mau beri murah hati. Ada juga yang nggak dapat.
Ayatnya nggak bilang begitu. Ayatnya bilang, aku menaruh belas kasihan pada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Bukan dia tidak menaruh belas kasihan pada orang tertentu. Siapa yang ngajarin kecuali pendeta-pendeta teologi tertentu? Aku mau bermurah hati pada siapa aku mau bermurah hati. Tapi diajarin, oh Tuhan tuh ada orang tertentu yang memang Tuhan tidak akan memberikan murah hati. Udah dipanggil, apa nggak dipanggil untuk selamat? Siapa yang ngomong? Dulu keburukan dari sekolah tuh. Rusak 500 tahun. Yang benar adalah yang memang Tuhan bermurah hati dan Tuhan berkasihan menurut dia sendiri. Tapi siapa yang diberikan? Semua orang. Karena begitulah besar kasih Allah pada dunia sehingga ya, semua tahu. Jadi bukan karena ajaran dari teologi tertentu yang bilang Tuhan tuh milih-milih siapa yang dikasihani, siapa yang dibelas kasihan, siapa yang dia kasih murah hati. Dan tentunya ada yang nggak dikasihani. What? And is in grace community. Oke, lalu berikutnya. Jadi hal itu tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Ya toh? Tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Tapi pada kemurahan hati Allah. Ini ya, saling ngomong gini. Tidak tergantung pada kehendak bebas orang. Nangkap gak? Siapa yang bilang kehendak orang? Rencananya semua Tuhan. Ini kalau bicara ini Roma 9 aja ya. Tutup semua tuh sekolah. Atau usaha orang. Siapa yang ngajarin? Dari usaha manusia. Siapa yang berani lawan ayatnya Alkitab? Tetapi pada kemurahan hati Tuhan. Sebab kita suci berkata kepada Firaun. Yang dipakai contoh Firaun. Firaun orang apa? Orang Yahudi itu bukan? Orang Mesir. Kalau seringkali bilang, oh orang Israel disayang. Orang Arab dibenci. Enak aja ngomong. Orang Israel kelas 1. Orang lain kelas 2. Enak aja ngomong. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun. Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, Firaun. Yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, Firaun. Dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi melalui Firaun. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Tuhan mengasihi juga orang yang bukan Yahudi seperti Firaun. Karena Tuhan adalah kasih dan mengasihi semua orang. Tutuplah sekolah teologi Calvin. Tutuplah sekolah teologi Calvin, Arminian. Dua-duanya. Salah. Tuhan mengasihi semua. Masuk Firaun. Dan dipakai lagi. Untuk kemuliaan Tuhan. Dimasyhurkan nama Tuhan. Seluruh bumi. Oleh Firaun. Ya. Berikutnya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, dan siapa yang menentang kehendaknya? Siapa yang salah? Tuhan atau manusia? Siapa yang salah? Ajaran agamawi atau Tuhan? Jika ada orang yang selamat, siapa yang salah? Tuhan yang mengasihi semua orang, atau ajaran agamawi yang bikin orang jadi bingung? Mau nyalain Tuhan? Ada yang nggak selamat? Seperti yang sering dipakai oleh teologi tertentu. Siapa yang mau menentang kehendak Tuhan? Siapa yang dengan pengetahuan teologianya mau menentang kehendak Tuhan? Siapa yang merasa begitu pintar? Mengutip ayat untuk lawan Tuhan. Ya, berikutnya. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah.
Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapa engkau membentuk aku demikian?" Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan satu benda yang lain untuk dipakai tujuan yang biasa. Siapa engkau manusia? Mengapa engkau pakai teologiamu, ciptaan manusia, seakan-akan kau dahsyat? Pengetahuan manusia berada di bawah Tuhan. Siapa engkau manusia? Dari mana kau belajar? Apakah kau lebih pintar dari Tuhan? Apakah kebenaranmu lebih hebat dari kebenaran Alkitab? Ya, berikutnya. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar. Tuhan adalah kasih. Terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya. Atas benda-benda belas kasihan yang telah dipersangkan untuk kemuliaan. Ini loh Tuhan. Manusia seharusnya binasa dan hancur. Tapi Tuhan justru menyatakan kekayaan kemuliaannya karena dia sabar dan dia penuh kasih. Lebih besar daripada kehancuran manusia yang melawan dia. Yang agamawi pun manusianya masih dikasihi. Agamawinya tidak, tapi manusianya masih dikasihi. Karena Tuhan sabar. Kesabaran yang besar. Kekayaan kemuliaannya. Kekayaan kemuliaan kasih. Ya, oke. Okay. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Orang Yahudi disayang Tuhan. Yang bukan Yahudi juga disayang Tuhan. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku. Yang bukan kekasih, kekasih. Tuhan mengasihi semua orang. Dan di tempat ini, di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu inilah bukan umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Kasih Tuhan kepada semua orang. Yang bukan Yahudi maupun yang Yahudi. Yang menolak Tuhan pun Tuhan masih kasihi. Yang bukan umatnya, yang masih menolak dia, itu pun Tuhan masih mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Ya, kasih yang Tuhan nyatakan terus. Bukan kehendak bebas manusia yang diutamakan. Lalu ayat 27. Saat berikutnya. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Tidak semua orang Yahudi selamat. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukannya Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan kepada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Israel yang agamawi adalah seperti Sodom dan seperti Gomora yang agamawi. Sodom dan Gomora mencoba menyembah Tuhan dengan kekuatan sendiri. Ya, jadi kebenaran atau righteousness datangnya bukan dari keturunan darah Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Keturunan darah Yahudi
tidak membawa keselamatan. Lalu, berikutnya, jika demikian, apa yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Yang mengejar kebenaran dengan kekuatan sendiri adalah kaum agamawi. Yang tidak mengejar kebenaran tetap dikasihi Tuhan. Dan kebenaran kasih Tuhan itu datang. Dan mereka telah beroleh karena mereka percaya. Jadi kebenaran atau righteousness datangnya dari menerima atau iman. Itulah sumbernya kebenaran. Ya. Berikutnya. Tapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai pada hukum itu. Kebenaran atau righteousness yang diuber oleh orang Israel melalui hukum Taurat tidak bisa dicapai melalui hukum Taurat. Kebenaran atau righteousness datangnya bukan dari hukum Taurat. Ya, berikutnya. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Yang mengejar kebenaran, kekudusan melalui perbuatan diri sendiri. Itu bukan oleh iman. Dan orang seperti itu, di Roma 9 ayat 32 dikatakan, mereka itu yang merasa dirinya, mereka mencoba untuk mendapatkan kebenaran melalui usaha diri sendirinya. Mereka akan jatuh oleh batu sandungan. Karena mereka lakukan, yang mereka lakukan dalam nama firman Tuhan, bukan iman. Karena kebenaran atau righteousness datangnya bukan dari perbuatan manusia. Ya. Lalu berikutnya. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Batu sandungan adalah nya yang besar, yaitu Kristus. Kebenaran atau righteousness datangnya dari percaya kepada Kristus. Yang mencari kebenaran melalui usaha diri sendiri di mata Alkitab, di mata Tuhan, adalah sama dengan tidak percaya kepada Kristus. Karena itu mereka dinilai jatuh karena batu sandungan di Sion yang namanya Yesus Kristus. Karena mereka yang mengusahakan righteousness atau kebenaran melalui jalan diri sendiri, seperti yang diajarkan oleh guru-guru agamawi, di mata Tuhan mereka telah menolak Kristus. Mereka tidak percaya kepada Kristus. Mereka tidak mempunyai iman kepada Kristus. Dan mereka adalah orang-orang yang jatuh di dalam batu sandungan Kristus. Ya, kasihan ya. Jadi kebenaran, righteousness datangnya dari percaya kepada Kristus. Bukan dari Taurat, bukan dari perbuatan. Bukan dari darah Israel. Oke, lalu berikutnya. Sekarang yang mengenai Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai sejumlah yang penuh dari bangsa lain yang telah menjauh. Ya, jadi pada akhirnya, ya, Israel yang benar yang masuk. Itu orang percaya.
Dan sebagian orang Yahudi pada akhir zaman akan percaya. Ya. Setelah yang bukan Yahudi masuk dulu. Yang agamawi akhirnya akan menerima. Belakangan, akhirnya menerima. Setelah yang imannya sederhana kepada kasih Tuhan, terlebih dahulu menerima. Oke? Dan di Roma 11 ayat 26 juga dikatakan, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Israel ini adalah bukan Israel Yahudi, tapi yang percaya. Seperti ada tulis, dari Sion akan datang penebus. Dia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Karena Yakub banyak tipu-menipu. Kesalehan datangnya dari Tuhan juga. Dan Tuhan yang akan membersihkan ketidaksalehan Yakub. Dan tukang bohong, tukang macam-macam. Jadi kesalehan atau godliness juga datangnya dari Kristus. Oke? Jadi terakhir saya rekap. Kebenaran datangnya bukan dari keturunan darah Israel. Datangnya bukan dari perbuatan manusia. Datangnya bukan dari hukum Taurat. Datangnya bukan dari ini. Kebenaran datangnya hanya dari iman percaya kepada Kristus. Dan kesalehan atau godlessness datangnya juga hanya dari Kristus. Heavenly Father, we just thank you, Lord, for everything that you have given us and made us righteous in you, Lord. For it is you who made us righteous. It is you who give us all the blessings of the kingdom of heaven, who give us status as a child of God, as a sons and daughters of the Most High God. It is you who is working in us because you have a great plan. You have an awesome plan that is before us, a glorious plan for each and every one of us. And open our eyes, Holy Spirit, to see the glorious things that God is working before us, in front of us, in our future, in our lives, Lord, that we can rejoice, we can be full of excitement, we can have energy and happiness and joy in our hearts, knowing that God is still working and He was continuous working a glorious plan for us that is set before us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank Happy you. Sunday, everybody.